Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitran Rahmah dengan NIM 25. Saya di sini akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi. Materi yang pertama tentang pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah mempunyai ciri-ciri, salah satunya yaitu mempunyai tujuan. Setiap penelitian ilmiah itu mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Ciri-ciri yang kedua yaitu sistematis. Sistematis di sini yaitu penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Ciri-ciri yang keempat yaitu objektivitas. Maksudnya objektivitas di sini yaitu seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data harus objektif. Ciri-ciri penelitian ilmiah yang kelima yaitu kritis. Maksudnya kritis di sini yaitu ada tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima secara eksplisit atau implisit. Misalnya seperti tolak ukur dalam menetapkan hipotesis, menentukan subjek, dan berdasarkan sampel dan memiliki metode pengumpulan data dan analisis data. Ciri-ciri yang keenam yaitu generalisabilitas. Maksudnya yaitu derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke suatu kelompok yang lebih besar. Biasanya hasil observasi diubah ke dalam informasi yang berarti dan kemudian dijabarkan generalisasi untuk melukiskan gejala yang dipelajari. Ciri-ciri penelitian ilmiah yang ketujuh yaitu replikabilitas. Maksudnya yaitu rekabilitas atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama maupun untuk latar yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan melakukan penelitian. Di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan teoritis, yang terakhir tujuan praktis. Yang dimaksud dengan tujuan umum yaitu untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau penelitian terdahulu. Dan yang kedua yaitu tujuan teoritis. Maksudnya di sini adalah usaha peneliti untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan praktis. Tujuan praktis yaitu penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan dengan praktis yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian. Ada 3 jenis metode penelitian. Yang pertama penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, dan yang ketiga penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif.
Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Mode kuantitatif sering juga disebut sebagai metode tradisional, positivistik, ilmiah, dan metode discovery. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Jenis-jenis metode penelitian yang ketiga yaitu penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya yaitu suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kualitatif dan juga kuantitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Asumsi dasarnya adalah penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif secara gabungan. Berdasarkan asumsi tersebut, pemberian pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan pernyataan penelitian daripada jika secara sendiri-sendiri. Materi yang kelima yaitu tentang cara membuat problem research dalam penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi area masalah. Carilah aspek-aspek yang belum dieksplorasi atau arena yang menjadi perhatian, konflik, dan kontroversi. Cara yang kedua yaitu pilih masalah yang menarik. Pilih masalah yang dipilih harus sesuai dengan minat dan menarik. Cara yang ketiga yaitu rumuskan pertanyaan penelitian. Buatlah pertanyaan penelitian yang tepat, ringkas, dan ditujukan untuk mengatasi masalah penelitian. Cara yang keempat, perjelas relevansi penelitian. Memperjelas mengapa penelitian sangat ini penting atau mengapa pekerjaan di masa mendatang penting. Cara membuat problem sheet yang terakhir yaitu batasi masalah. Maksudnya yaitu batasi masalah pada variabel tertentu, area atau tingkat, ukuran sampel, pendekatan penelitian, dan alat. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ciri-cirinya dalam penelitian kualitatif yaitu yang pertama fokus pada pengalaman subjektif. Maksudnya memahami bagaimana individu merasakan suatu fenomena. Yang kedua yaitu konteks yang mendalam. Maksudnya di sini yaitu untuk menganalisis fenomena dalam konteks sosial dan budaya. Ciri-ciri yang ketiga, pertanyaan terbuka. Maksudnya yaitu menggunakan pertanyaan eksploratif seperti bagaimana, apa, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu fleksibilitas metode. Maksudnya yaitu menggunakan metode dapat disesuaikan selama proses penelitian. Yang selanjutnya menggunakan data naratif. Maksudnya di sini adalah bisa mengandalkan wawancara, observasi, dan dokumen. Yang terakhir, interpretasi yang beragam. Maksudnya yaitu mengakui banyak cara untuk memahami data. Ciri-ciri problem research dalam penelitian kuantitatif yaitu
Ciri-ciri problem riset dalam penelitian kuantitatif yaitu yang pertama fokus pada data numerik. Maksudnya yaitu mengukur variabel dan hubungan antar variabel. Yang kedua, hipotesis yang jelas. Maksudnya di sini yaitu dimulai dengan hipotesis yang bisa atau dapat diuji. Yang ketiga, pertanyaan tertutup. Maksudnya yaitu menggunakan pertanyaan yang spesifik dan terukur. Yang keempat, yaitu metode yang terstandarisasi. Maksudnya pengumpulan data itu menggunakan survei atau eksperimen. Yang selanjutnya yaitu analisis statistik. Maksudnya di sini yaitu menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data. Dan yang terakhir yaitu tujuan generalisasi. Maksudnya yaitu mencoba menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Materi selanjutnya yaitu tentang bidang yang ingin saya teliti untuk tugas akhir yang berhubungan dengan saya akan meneliti yang berhubungan dengan ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan. Penelitian ini nantinya akan berfokus pada analisis perilaku konsumen dan produsen serta kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengapa saya tertarik memilih bidang ini? Karena dalam ekonomi dapat memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen dan produsen dalam persaingan pasar, sehingga saya dapat menemukan strategi untuk mendorong konsumsi produk lokal yang intensif. Selain itu, saya juga ingin menggali lebih dalam tentang ekonomi mikro syariah. Baik, sekian presentasi materi metodologi penelitian ekonomi dari saya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaklumi. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.